Selamat datang di channel Edukasi Islami, channel yang selalu menyajikan wawasan-wawasan Islami. Mari dukung channel ini sebagai salah satu channel edukasi Islam terbaik dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan tonton video ini hingga selesai agar mendapatkan intisari wawasan Islam yang mendalam. Sahabat edukasi Islami, sebagaimana jika kita merasa haus, maka pasti kita akan minum. Begitulah dengan keimanan kita setiap hari. Ia selalu fluktuatif atau turun naik. Maka kita harus memberinya alat agar di saat dalam keadaan fluktuatif, ia tetap di dalam kebenaran dan petunjuk Allah. Maka salah satu alat yang bisa menjaga keimanan kita agar selalu dalam kebenaran dan petunjuk Allah adalah dengan mengetahui kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW, serta mengambil hikmah dan menteladani perilaku-perilaku para sahabat Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang dapat menggugah keimanan kita adalah kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Kilabah. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak video ini hingga selesai agar tidak masuk ke dalam lubang kesesatan. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat Nabi yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqah. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia berkata, "Suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, 'Ya Allah, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain.' Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, 'Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?' Kemudian laki-laki itu, pemilik kemah itu menjawab, 'Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api, yang pasti aku akan terbakar atau dijatuhkan langit kepadaku, yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur.' Aku kembali bertanya, 'Bersyukur atas apa?' Laki-laki pemilik kemah itu pun menjawab lagi, 'Tidakkah engkau melihat Allah telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?' Abdullah bin Muhammad pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, Abdullah bin Muhammad mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata itu adalah anak laki-laki dari bapak tua yang berada di kemah tadi dan sudah dimakan oleh singa.
Abdullah bin Muhammad kembali bercerita, aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Laki-laki itu pun menjawab, iya, aku tahu kisahnya. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya? Ia pun menjawab, ia bersabar. Aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia pun kembali menjawab, ia tetap bersabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia pun menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir, dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Kemudian laki-laki pemilik kemah itu mengatakan, alhamdulillah, yang Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tanganku dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata kepadaku, wahai saudaraku, apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, siapa dia? Lalu aku pun menjawab, aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya, serta berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya? Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun ia menolak jabatan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadi ini adalah suatu jabatan khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling akhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam. Namun yang pasti,
Kisah Abu Kilabah ini bisa menjadi pelajaran penting di masa sekarang, di mana manusia hari ini didominasi oleh teknologi, terutama media sosial. Keadaan ini amat berpotensi dalam mempengaruhi rasa syukur setiap manusia, karena bisa jadi nasi dan lauk pauk yang ada di piringnya tidak menjadi menarik dan disyukurinya, karena ia melihat di media sosial ada makanan yang lebih enak dari makanan yang ia miliki, sehingga hilang rasa syukurnya terhadap rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Kisah Abu Kilabah benar-benar mengajarkan kita bahwa bagaimanapun keadaan seorang hamba Allah, wajib atas dirinya untuk bersyukur, karena bisa jadi itulah keadaan yang terbaik dan paling Allah ridhoi pada diri kita. Wallahu a'lam. Semoga dari kisah Abu Kilabah ini bisa kita jadikan pelajaran hidup agar menjadi hamba Allah yang lebih baik sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan jaza kepada sahabat yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga sahabat selalu dalam keadaan kesehatan dan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.